Ini adalah miniatur rumah adat yang ada di Kepulauan Nias, dan ini tepatnya miniatur rumah adat dari Kecamatan Ulu Kabo. Dulunya ini Ulu Kabo masih gabung dengan Kecamatan Idano Kabo, dan ini termasuk Kabupaten Nias. Jadi miniatur rumah adat ini kita buat karena sebelumnya sudah ada di Museum Pusaka Nias. Namun karena berbagai faktor sehingga mau tidak mau kita harus ganti dengan yang baru. Salah satunya karena sebelumnya menggunakan kayu yang kualitasnya kurang bagus, sehingga mudah rusak, cepat dimakan rayap, dan sehingga kita ganti dan kita menggunakan kayu manavadano. Semua kayu ini kita ambil bahannya dari kayu manavadano. Nah, ini finishing. Jadi ini finishingnya. Jadi ini tinggal beberapa bagian yang masih belum siap. Dan kita berharap dalam beberapa hari ke depan semua rumah atau ukiran-ukiran yang masih belum siap, termasuk finishing dari kayunya, ini semua sudah selesai dan kita akan kembalikan di dalam ruang pameran Museum Pusaka Nias. Di bagian depan ini yang disebut cara-cara, dan ada beberapa yang masih belum siap, terutama kayu-kayu penyangganya ini kita buat bulat dengan menggunakan kikil kayu.
Tengah tuh, ya awannya. Karena itu ketemu paling mudah. Jadi miniatur rumah adat ini sengaja kita buat seperti ini tanpa menggunakan atap, biar semua kerangka-kerangkanya ini
bisa kelihatan. Ya, coba perhatikan. Jadi hanya bagian bumbungannya saja kita menggunakan atap. Nah, inilah bagian-bagian pemasangan dari rumah adat ini. Nah, ini yang namanya di bagian atas ini kaso, dan kaso ini terbuat dari aren, hoya kalau di Nias ya. Ini. Jadi ini yang disebut kaso. Ini bagian belakang. Ya, ini bagian belakang, bisa perhatikan ini bagian belakangnya. Jadi ini rumah adat ini punya keunikan dari rumah adat yang ada di Kepulauan Nias. Artinya dia unik dari rumah-rumah adat yang ada di Nias itu, di mana perbedaannya ini di bagian dalam ini biasanya sila leyawa, tiang dari tanah itu biasanya hanya 2. Tetapi di sini ada 4 ya. Ini mohon maaf kurang kelihatan, itu di bagian dalam ya. Ada 2 di bagian depan ini sila leyawa, langsung tiang itu dari tanah, dan ada 2 di bagian belakang ya, itu langsung dari tiang dari bawah bersama dengan ehomonya. Nah, itu perbedaan atau keunikan dari rumah adat yang berasal dari Ulu Idanukabo. Ini bagian samping ya. Ini bagian samping. Kemudian ini di bagian depannya. Ini kelihatan dari bagian depan. Ya, coba perhatikan ya. Lihat di depannya ini rupanya ada beberapa ukiran juga. Ini walaupun kecil, tapi bisa kita lihat apa saja ukiran yang ada di depan rumah adat ini dulu. Jadi kalau aslinya rumah adat ini sudah punah. Oleh karena itu kita buat miniaturnya, dan dasar kita lihat dari foto-foto atau dokumen-dokumen lama yang ada di Eropa sana. Ini kita bisa lihat ukiran ini ada gambar daun nandulo ya, ada pukubaya burung engkang, ada rai juga, dan mungkin ornamen ini bisa jadi ni obobo duru-duru atau apa. Saya kurang paham sekali, ini masih belum saya tahu, tapi ini jelas ini dari daun nandulo. Kemudian ada gambar orang, kemudian di sebelahnya selanjutnya itu ada gambar kuda ya. Nah, ini di bagian bawahnya ini ada 2 patung ya, lihat ini ada 2 patung, dan patung inilah yang disebut adu jatua atau adu nubu ya. Ini yang disebut adu nubu, ada 2 patung yang ada di bagian depannya. Nah, itu saja, mungkin Bapak Ibu silakan ikuti terus sampai selesai.
Di rumah ya, di rumah. Lihat dulu kalau udah dibuka. Hah? Lihat dulu kalau sudah dibuka rumah. Bawa ke sini.
Masih ya tahun kan. Ini lagi ya saya. Apa? Iya. Kerja jadi. Iya. Kerja jadi. Coba banyak.
Ya, kita cukupkan dulu. Ini sudah mau selesai dan ada satu peribahasa yang mau saya sampaikan kepada kita. Ini berdasarkan dari melihat atau berdasarkan dari bahan yang ada di rumah adat ini, yaitu ada satu, ini namanya ehomo, ya, ini yang disebut ehomo, ini dia, ini yang disebut ehomo. Nah, ini yang disebut tiang, ya, tiang rumah adat. Kemudian ini ada tiang-tiang yang menyilang ini, dan itulah yang disebut driwa. Driwa, ya, itu disebut driwa. Itu saling silang. Nah, ini gunanya sebagai tiang penyangga. Sehingga ini ada dua. Sehingga rumah ini seandainya ada gempa, itu contohnya, ya, itu contohnya seandainya ada gempa, jadi tidak mudah tumbang. Karena selain dari ehomo, tiangnya ini ada driwa yang disebut penyangga tadi. Dan ini ada dalam peribahasa Nias juga. Jadi disebut, seorangnya sering menyebut ini, atau dikatakan dalam pantun orang Nias itu, adre soke homo, adre sodriwa, fauma tudrehera nabora. Yang artinya ada tiang, ada penyangga, adalah sebagai penompang, ya, penompang, sebagai topangan, penopang dan penahan, ya. Jadi dalam arti, dalam kehidupan orang Nias atau filosofinya juga dalam kehidupan orang Nias, adresoke homo adresodriwa itu sebagai bentuk kerjasama, kegotong royongan. Kita harus mengerti, memahami bahwa membangun rumah adat ini mengangkat, kalau yang aslinya mengangkat kayu-kayu besar ini, ya, kayu-kayu besar ini. Kalau rumah asli adat Nias itu, jadi mengangkat itu tidak akan cukup 1-2 orang saja, 3-6 orang saja, bahkan itu bisa puluhan yang mengangkat untuk satu kayu ini. Mengangkat satu kayu ini bisa puluhan untuk mengangkatnya sampai ke atas. Makanya tadi ada peribahasa itu, adresoke homo adresodiwa fauma tunde heranavera. Sekian dan terima kasih. Ya ahobu.